Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Melalui video H5P ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga dengan saya atau pertemuan yang ke-9 di mata kuliah oceanografi, yaitu terkait dengan produktivitas laut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait lingkungan laut, bagaimana laut itu terklasifikasi ke dalam beberapa wilayah atau zona, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal, ataupun berdasarkan jenis substrat yang ada di dasar perairannya. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana laut itu bisa produktif menghasilkan sesuatu, bagaimana prosesnya hal itu dimulai, dan lain sebagainya. Oke, jadi di laut, kehidupan di laut itu diawali dengan sebuah kegiatan dari tumbuhan bilklorofil yang dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan. Tumbuhan bilklorofil ini bisa disebut sebagai produsen karena dia memproduksi sesuatu atau memproduksi makanan dengan memanfaatkan energi matahari. Nah, proses yang dilakukan oleh tumbuhan berklorofil sebagai produsen tadi disebut sebagai proses fotosintesis. Mungkin teman-teman tidak asing dengan istilah fotosintesis ketika teman-teman belajar biologi ya. Jadi proses fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan bilklorofil tadi. Proses fotosintesis ini dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil, yaitu seperti fitoplankton maupun tumbuhan air. Ini kalau kasusnya kita sedang membahas di perairan ya. Jadi bisa dari fitoplankton atau tumbuhan air lainnya. Kemudian fitoplankton ini bisa kita sebut sebagai produsen primer. Kenapa disebut sebagai produsen primer? Karena dia yang mengawali kegiatan aktivitas menghasilkan makanan ini paling awal. Jadi dia menghasilkan makanan dan juga menghasilkan oksigen bagi organisme perairan lainnya. Jadi kalau si fitoplankton ini dia menjadi awal sumber makanan bagi organisme perairan lainnya. Dia tidak bergantung dengan organisme lainnya dari segi makanan maupun oksigen tadi, karena dia bisa menghasilkannya secara mandiri sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam definisi produktivitas perairan. Apa itu produktivitas perairan? Kalau kita tahu produktivitas itu berarti adalah suatu aktivitas untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau produktivitas perairan ini adalah kandungan bahan-bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis suatu organisme yang berklorofil tadi. Jadi intinya hasil atau output yang dihasilkan oleh organisme berklorofil tersebut dari sebuah proses, yaitu proses fotosintesis. Atau dengan kata lain juga bisa diartikan atau didefinisikan sebagai jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh suatu organisme autotrof. Tadi kenapa dia fito disebut sebagai produsen primer? Karena dia juga organisme autotrof, organisme yang dia bisa menghasilkan makanan sendiri yang mampu merombak bahan anorganik menjadi organik yang bisa dimanfaatkan oleh organisme lain ataupun dia sendiri. Berbeda dengan heterotrof itu organisme yang dia mengambil makanan dari organisme yang lainnya. Jadi inti dari produktivitas perairan artinya adalah jumlah bahan organik atau hasil output dari kegiatan fotosintesis yang dilakukan oleh organisme berklorofil atau organisme autotrof. Seperti itu intinya. Nah, kemudian produktivitas perairan ini dibagi ke dalam produktivitas primer dan juga produktivitas sekunder. Kalau produktivitas primer tadi
terjadi pada tingkat produsen. Seperti kita tahu tadi, si fitoplankton itu adalah dia sebagai produsen. Dia organisme autotrof. Jadi produktivitas primer juga bisa dikatakan produktivitas yang terjadi di tingkat organisme autotrof. Organisme yang dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian kalau sekunder, produktivitas sekunder itu terjadi di tingkat konsumen atau organisme heterotrof. Jadi organisme yang dia membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan makanan. Itu disebut dengan produktivitas sekunder. Seperti zooplankton. Zooplankton kan memakan fito gitu ya. Kemudian ikan, bentos dan sebagainya. Itu produktivitas sekunder terjadi di tingkat konsumennya. Nah, selain fitoplankton, apa saja sih tadi saya sudah sebutkan tumbuhan air. Nah, tumbuhan air lainnya itu seperti rumput laut, padang lamun, mangrove itu adalah beberapa organisme fotosintetik di habitat laut, di perairan yang dia bisa menjadi organisme autotrof atau menghasilkan produktivitas primer tadi. Dia ada di tingkat produsen primer. Dia bisa menghasilkan makanannya secara sendiri dan juga bisa menghasilkan makanan untuk organisme lain. Beberapa contohnya tadi ada rumput laut, padang lamun, dan mangrove selain dari fitoplankton. Nah, kemudian produktivitas primer ini juga terbagi ke dalam dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah produktivitas primer kotor dan juga produktivitas primer bersih. Kalau yang produktivitas primer kotor atau disebut dengan GPP, Gross Primary Productivity, itu adalah hasil output dari proses fotosintesis tadi atau jumlah bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang dimanfaatkan untuk respirasi saja selama jangka waktu tertentu atau disebut dengan produksi total karena masih kotor, belum dikurangi dengan yang lain-lain ya. Nah, kalau produktivitas primer bersih artinya hasil bahan organik di dalam produktivitas primer bersih ini sudah dikurangi untuk kegiatan respirasi tadi. Jadi sisanya setelah dimanfaatkan untuk proses respirasi. Berarti selain di respirasi dimanfaatkan untuk makanan lain, makanan dan sebagainya. Nah, kemudian apa sih manfaat atau peran dari produktivitas primer ini atau manfaat dari bahan organik tadi yang sudah dihasilkan proses fotosintesis? Yang pertama adalah berperan penting dalam siklus karbon. Artinya, karena produktivitas primer ini dihasilkan melalui proses fotosintesis, di mana teman-teman tahu bahwa proses fotosintesis prosesnya seperti di bawah ini, karbon dioksida ditambah dengan air, menghasilkan glukos atau makanan dan juga oksigen. Nah, dalam proses fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida itu terserap pada saat proses fotosintesis itu terjadi. Kemudian yang kedua, pemasok kandungan oksigen terlarut di perairan, karena oksigen itu dihasilkan adalah salah satu bahan yang dihasilkan dalam proses fotosintesis yang dilakukan dalam produktivitas primer ini. Kemudian yang ketiga, berperan penting dalam rantai makanan. Tentunya di dalam produktivitas primer ini atau jumlah bahan organik yang dihasilkan tadi akan berguna sebagai sumber makanan, baik itu untuk organisme yang melakukannya sendiri atau untuk organisme lain. Kemudian yang kedua adalah produktivitas primer ini nilainya bisa menjadi sebuah indikator yang bisa menilai terkait kesehatan lingkungan atau bisa kita katakan tingkat kesuburan perairan. Apakah perairan itu subur, banyak makanannya atau banyak oksigennya atau rendah makanan atau rendah oksigen. Seperti itu karena di dalam aktivitas fotosintesis di dalam produktivitas primer ini kan ada hasil yaitu makanan dan juga oksigen. Itu yang menjadi bisa menjadi salah satu tolak ukur
indikator tingkat kesuburan suatu perairan. Nah, kemudian kelimpahan fitoplankton dan kandungan klorofil di dalam perairan itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi tingkat produktivitas primer di perairan itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama dari intensitas cahaya, suhu, kedalaman, kekeruhan, pH, arus, nilai atau jumlah klorofil, dan juga nutrien. Yang pertama kita bahas adalah intensitas cahaya. Di sini mengapa cahaya itu sangat berperan penting menjadi faktor yang berpengaruh dalam produktivitas perairan, karena kita tahu di dalam produktivitas perairan itu terjadi proses fotosintesis, sehingga kemudian proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya, sehingga cahaya menjadi faktor yang sangat penting di dalam hasil yang akan dihasilkan di dalam proses fotosintesis tersebut. Sehingga peningkatan intensitas cahaya tentunya akan selalu diikuti dengan peningkatan nilai produktivitas primer. Makanya kemarin kita sudah belajar berbagai zona yang terbagi berdasarkan intensitas cahaya. Kita tahu bahwa zona fotik atau zona yang letaknya di permukaan itu yang dia makanannya, sumber makanannya yang paling banyak, karena intensitas cahayanya masih tinggi, proses fotosintesis masih tinggi, sehingga produktivitas perairannya atau produktivitas primernya juga akan tinggi, karena yang dihasilkan juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah suhu. Nah, peningkatan suhu ini akan meningkatkan laju metabolisme dan aktivitas fotosintesis fitoplankton. Peningkatan suhu ini juga berkaitan dengan kedalaman ya. Jadi semakin dalam suhu juga akan semakin dingin. Kemarin kita sudah belajar di zona yang gelap itu makanannya sedikit, sedangkan di zona yang terang makanannya banyak. Itu juga bisa berkaitan dengan suhu. Karena suhu yang meningkat maka akan meningkatkan proses atau aktivitas fotosintesis dari si fitoplankton. Sehingga produktivitas perairannya juga akan semakin tinggi dengan banyaknya fitoplankton di perairan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pH. Nah, di sini tentunya fitoplankton sama ya, makhluk hidup sama dengan kita, dia memiliki range kondisi yang dia bisa hidup ideal, sama seperti manusia, kita bisa hidup ideal misalnya di suhu berapa sampai suhu berapa. Jadi pH ini salah satu faktor yang bisa mempengaruhi si fitoplankton ini sebagai produsen primer, sebagai peran utama di dalam produktivitas perairan ini hidup. Jadi pH yang ideal untuk kehidupan si fitoplankton adalah 6 sampai 8,5 menurut Asriana dan Yuliana 2012. Kemudian tadi saya sudah bahas sedikit tentang kedalaman. Karena kedalaman itu berpengaruh dengan suhu, berpengaruh juga dengan cahaya, tentunya dia juga menjadi faktor yang berpengaruh juga di dalam produktivitas perairan. Jadi kedalaman berpengaruh terhadap penetrasi cahaya, sehingga semakin bertambahnya kedalaman, semakin dalam perairan, maka penetrasi cahaya juga akan semakin sedikit. Tadi yang saya katakan di zona disfotik atau zona afotik itu kan sudah tidak ada makanan karena kedalamannya juga semakin dalam, intensitas cahaya matahari juga semakin berkurang, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kandungan bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis atau produktivitas primer di suatu perairan. Kemudian selanjutnya adalah kekeruhan. Kekeruhan ini juga kaitannya dengan penetrasi cahaya juga. Kan kalau semakin keruh suatu perairan, intensitas cahaya juga akan semakin susah untuk masuk ke dalam. Karena padahal dalam produktivitas perairan itu terjadi proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Nah, kalau misalnya cahaya itu sulit untuk masuk ke dalam suatu perairan, maka proses fotosintesis tidak maksimal terlaksana, sehingga produktivitas primer perairan juga akan
terkendala juga akan menurun dengan kondisi perairan yang keruh. Kemudian selanjutnya ada arus. Jadi arus ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi nilai produktivitas di dalam perairan. Jadi semakin tinggi arus di dalam perairan, maka tingkat produktivitas perairan akan semakin rendah. Kenapa? Karena arus itu kan adalah sebuah pergerakan air ya. Jadi kalau misalnya pergerakan air yang tinggi, karena adanya arus yang tinggi itu menyebabkan nutrien yang ada di dalam perairan itu tidak menyatu dengan baik gitu. Jadi nutrien itu menyebar, jadi susah untuk digunakan oleh suatu organisme autotrof tersebut sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis. Seperti itu. Nanti nutrien akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini nutrien. Ketersediaan nutrien itu juga menjadi faktor penting, faktor pembatas bagi pertumbuhan organisme autotrof. Karena fitoplankton juga makhluk hidup, dia membutuhkan beberapa unsur lingkungan yang penting bagi kehidupannya, contohnya seperti nitrogen dan fosfor. Ketika dia melakukan suatu aktivitas, yaitu untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen dalam proses fotosintesis tadi, yang akhirnya menghasilkan produktivitas perairan adalah dia membutuhkan nutrien yang digunakan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi di sini salah satunya adalah nitrogen dan fosfor. Perairan yang kaya nutrien itu biasanya memiliki nilai produktivitas perairan yang tinggi karena makanannya banyak. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah klorofil A. Nah, klorofil A ini merupakan pigmen aktif di dalam fitoplankton atau di dalam tumbuhan air yang dia juga memiliki faktor penting di dalam produktivitas perairan karena proses fotosintesis berlangsung itu terjadi pada organisme-organisme tertentu yang memang dia memiliki klorofil. Dia memiliki yang tadi di awal saya sampaikan, kehidupan di laut itu diawali dari sebuah kemampuan tumbuhan yang memiliki klorofil ya. Jadi tinggi rendahnya konsentrasi klorofil di perairan itu berkaitan dengan biomasa organisme autotrof. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap nilai produktivitas perairannya, terhadap output yang akan dihasilkannya. Nah, tadi saya jelaskan salah satu peran dari produktivitas perairan atau produktivitas primer ini adalah bisa digunakan sebagai indikator kesuburan perairan atau bisa kita gunakan sebagai indikator kualitas air. Apakah suatu perairan tersebut itu subur atau tidak, banyak makanannya atau tidak, produktif atau tidak, oksigennya tercukupi atau tidak. Jadi tingkat produktivitas primer ini bisa memberikan gambaran bahwa perairan itu cukup produktif untuk menghasilkan biomasa tumbuhan tadi termasuk oksigen dan juga makanan. Sehingga ketika di dalam perairan itu makanannya tercukupi, oksigennya tercukupi, maka akan bisa mendukung perkembangan ekosistem perairan tersebut. Nah, namun produktivitas perairan atau produktivitas primer ini dia memiliki nilai yang ideal. Sehingga kalau misalnya dia tinggi ataupun dia terlalu rendah nilainya, itu juga merupakan nilai yang kurang baik bagi ekosistem perairan tersebut. Kalau terlalu tinggi produktivitas primernya, terlalu banyak makanan di situ ya, terlalu banyak fitoplankton di perairan tersebut menyebabkan terjadinya proses eutrofikasi. Nah, proses eutrofikasi ini adalah suatu proses pengayaan nutrisi. Jadi nutrisi di dalam suatu perairan, bahan organik di suatu perairan itu sangat tinggi. Atau pengaya itu kaya, sangat tinggi. Sehingga bisa menyebabkan berlebihan, nutrisi yang berlebihan. Kalau nutrisi yang berlebihan itu ternyata tidak baik bagi kehidupan karena bisa menimbulkan kurangnya pasokan oksigen bagi kehidupan laut, misalnya seperti ikan. Misalnya di dalam satu perairan fitoplanktonnya sangat banyak sekali ya, terlalu padat.
Biasanya teman-teman kalau melihat perairan itu sangat hijau, itu kalau terlalu padat, intensitas cahaya matahari juga tadi susah masuk, kemudian oksigennya juga rebutan antar antar fitoplankton, itu yang menyebabkan ekosistem tersebut kurang baik. Kemudian kalau rendahnya produktivitas perairan juga bisa berdampak buruk karena dianggap perairan tersebut itu tidak produktif, miskin zat organik, miskin makanan, dan miskin oksigen. Jadi kehidupan jika ada organisme yang hidup di sini itu kurang bisa beradaptasi dengan baik, akan mengganggu kehidupan di perairan dan mengganggu ekosistem perairan tersebut karena tidak adanya zat organik maupun oksigen. Nah, kemudian nilai yang pas itu berapa sih gitu. Kalau yang tinggi tadi disebut dengan eutrofik ya, yang bisa menyebabkan peristiwa eutrofikasi, itu kalau nilai produktivitas primernya itu adalah lebih dari 750. Nah, kalau sedang itu kita biasa istilahkan dengan mesotrofik, nilainya adalah 200 sampai 750. Ini nilai yang paling ideal. Kemudian yang rendah itu disebut dengan oligotrofik, nilainya adalah 0 sampai 200 mg karbon per meter pangkat 3 per hari hitungannya, satuannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai NPP tadi yang satuannya miligram karbon tadi? Ada beberapa metode pengukuran dalam produktivitas primer. Yang pertama, kita bisa gunakan metode botol gelap dan terang atau disebut dengan metode Winkler. Kita bisa menggunakan metode pengukuran nilai klorofil, karena nilai klorofil itu bisa menunjukkan, memberikan gambaran nilai fitoplankton di suatu area. Kemudian bisa juga menggunakan metode radioaktif. Di sini akan saya jelaskan dua metode yang paling di atas ya. Yang pertama adalah metode botol gelap dan botol terang. Jadi metode botol gelap dan terang ini memang aplikasinya, implementasinya kita menggunakan suatu botol yang disebut dengan botol gelap dan juga botol terang. Jadi prinsipnya kedua botol ini diinkubasi atau direndam di dalam suatu perairan dengan waktu inkubasi itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Setelah botol diinkubasi, kemudian masing-masing botol bisa diambil atau bisa dianalisis nilai oksigennya. Nah, apa sih alat yang bisa menghitung nilai oksigen? Itu teman-teman bisa, kalau sekarang bisa menggunakan diometer. Jadi langsung diometernya digunakan untuk menghitung nilai DO di botol gelap dan juga botol terang. Kemudian setelah didapatkan nilainya, oksigen di botol terang dan juga di botol gelap, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus ini, NPP atau GPP. Nah, yang tadi yang menjadi acuan nilai produktivitas primer tadi adalah nilai yang NPP atau Net Productivity Primary tadi, produktivitas primer bersih. Ini rumusnya oksigen botol terang, kemudian ini oksigen botol awal. Jadi botol awal juga dihitung oksigennya, nilai botol awal sebelum diinkubasi. Kemudian dikali 1000 dikali 0,375 dibagi dengan PQ, koefisiennya adalah 1,2. Kemudian waktu inkubasinya berapa jam? Misalnya 3 jam seperti itu. Langsung dimasukkan ke dalam rumus ini. Begitu juga dengan nilai GPP atau gross primary productivity. Nah, kemudian metode yang kedua yang sekarang lebih advance ya, bisa kita katakan lebih advance, yaitu metode citra satelit. Jadi kita bisa mengestimasi nilai produktivitas primer ini berdasarkan nilai klorofil di dalam perairan. Nah, nilai klorofil ini bisa kita download, bisa kita unduh dari beberapa website yang menyediakan informasi terkait dengan nilai klorofil di suatu perairan.
Ini salah satu contohnya, nanti ketika sudah diunduh nilai klorofil tersebut, kemudian diolah ke dalam sebuah peta menjadi sebuah titik-titik seperti ini yang berwarna, maka nilai tersebut bisa disimpulkan. Misalnya nilai merah itu nilainya berapa, hijau itu nilainya berapa, kemudian dikonversi apakah nilai tersebut itu nilai klorofilnya rendah atau nilai klorofilnya tinggi. Nah, kalau klorofilnya tinggi berarti bisa disimpulkan bahwa produktivitas primer di dalam perairan tersebut diestimasinya juga tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mungkin apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung kontak ke saya atau mungkin kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.